Mereka bilang apa? Nggak ada. Oke, dia diterbangkan ke sini. Ini adalah Natalie dan John Sharilla, orang tua dari Mackenzie Sharilla. Hanya beberapa jam sebelumnya, mereka diberitahu bahwa putri mereka terlibat dalam kecelakaan mobil dan dia dibawa dengan helikopter ke rumah sakit terdekat. Namun, apa yang akan mereka dengar dari petugas ini akan mengubah jalan hidup mereka dan Mackenzie selamanya. Apa dia sendirian? Tidak, Dengan siapa? duduklah. Ya Tuhan. Bagaimana cara mengatakannya? Ini mobil masuk ke dalam gedung, 2 orang meninggal di dalamnya. Anak perempuanmu yang menyetir. Siapa yang meninggal? Pacar Mackenzie, Dom Russo, serta teman mereka Davian dinyatakan tewas setelah kecelakaan itu, menjadikan Mackenzie tersangka pembunuhan ganda. Akan tetapi, polisi memiliki keraguan. Sebagian besar berasumsi bahwa ini hanya kesalahan yang tidak disengaja dari pihak Mackenzie. Namun seiring berjalannya investigasi, rahasia-rahasia yang gelap dan tersembunyi akan mengungkapkan bahwa ini jelas lebih dari sekedar kecelakaan. Dom, kalau kamu gak membukanya, kau pikir aku lagi bercanda sekarang? Apa maksudmu? Kau tahu persis apa yang aku maksud. Buka pintunya sekarang, atau bakal ada masalah serius. Mackenzie Sharilla yang berusia 17 tahun, pacarnya yang berusia 20 tahun Dominic, dan teman mereka Davian sedang dalam perjalanan menuju sebuah pesta SMA. Dengan ulang tahun Mackenzie yang ke-18 2 hari ke depan, mereka memutuskan untuk pergi keluar dan merayakannya. Namun yang tampak seperti malam yang normal, dalam beberapa jam berubah menjadi salah satu misteri yang paling menyeramkan di Ohio. Sekitar pukul 2 pagi, Mackenzie dan Dominic terlihat merokok di pesta tersebut dan pada saat itu, Mackenzie dilaporkan menawarkan jamur psikedelik kepada temannya. Dia terlihat berbeda dari Mackenzie biasanya karena teman-temannya tidak pernah melihatnya menggunakan zat tersebut sebelumnya, apalagi membagikannya. Pada pukul 3.30 pagi, kelompok tersebut meninggalkan pesta dan pergi ke rumah teman lainnya di seberang kota. Di sana, mereka nongkrong selama lebih dari 1 jam sambil menonton South Park. Pada pukul 5 pagi, Mackenzie memutuskan untuk pulang. Anehnya, dia meminta untuk menyetir, bukan Dominic. Ini tidak biasa, tetapi Dominic setuju. Selain itu, ketika Davian meminta tumpangan, Mackenzie menolak mengizinkannya masuk ke dalam mobil. Setelah berdebat, Dominic meyakinkannya untuk mengantar Davian pulang. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil, tak sadar apa yang akan terjadi. Di persimpangan antara Pearl dan Progress Drive, CCTV melihat mobil tersebut berbelok keluar jalur dari rumah Davian. Alih-alih melaju di sepanjang Pearl Drive, mobil berbelok ke Progress Drive, sebuah jalan yang berakhir dengan dinding bata. CCTV mendeteksi mobil tersebut dengan cepat mulai berakselerasi, berubah dari kecepatan 30 menjadi lebih dari 90 mil per jam, menghindari menabrak pohon, tetapi semuanya terlambat, dan mobil melaju menabrak dinding bata. Mobil yang hancur itu tidak ditemukan selama 45 menit. Hingga pukul 6.15 pagi ketika seorang pejalan kaki yang mengendarai sepeda motor menemukan kendaraan yang hancur. Sekitar 10 menit kemudian, polisi tiba dan melalui kamera pengawas, kita bisa menyaksikan penemuan mengerikan yang mereka dapatkan. Semuanya nggak bernapas. Hancurkan jendelanya. Oke. Ya Tuhan. Siapa yang bisa mendengar suaraku? Siapa yang ada di sini? Pengemudinya sadar. Radio. Pengemudinya sadar. Ya Tuhan. Hei. Ini buruk sekali. Dia masih hidup. Keluarkan dia dari sini. Oke. Coba raih dan buka pintunya. Mana pisaumu? Ayo potong ini. Ya, ini dia. Aku nggak ngerasa apa-apa, nggak ada denyut nadi. Dia bernapas. Aku melihat perutnya. Oh ya. 2 orang lainnya meninggal. Ya. Ya Tuhan. Ini tabrakan terburuk yang pernah kulihat. Berapa umur Dominic Russo? 17? 19? Beristirahatlah dengan tenang.
Di dalam mobil, petugas dengan cepat mengkonfirmasi 2 korban meninggal dunia. Dominic 20 tahun di kursi penumpang depan dan Davian 19 tahun di belakang. Namun 1 orang berhasil selamat, sang pengemudi Mackenzie Surilla. Ketika petugas medis dan damkar bergegas untuk merawat para korban, para penyelidik mulai mencoba memahami bagaimana kecelakaan yang dahsyat itu bisa terjadi. Saat itulah mereka mulai menemukan hal-hal yang mengkhawatirkan. Sepertinya mereka keluar dari jalan di sana. Maksudku kalau kamu menabrak bangunan sekeras itu, agak aneh kalau semua orang yang kerja di sini, yang ada di sini sepanjang malam nggak ada yang mendengar. Mereka ada di bagian pabrik jadi. Ya begitulah. Dan gelap di sana. Ini gila. Setelah jenazahnya dievakuasi, aku akan pergi ke gedung ini. Kupikir ada kamera di bagian gedung itu, tapi aku nggak tahu apa ini berfungsi. Mending kutanyain dulu. Ketika pihak berwenang bekerja untuk menyelamatkan Mackenzie, pria yang awalnya menelpon 911 untuk melaporkan kejadian tersebut tiba di tempat kejadian untuk memberikan keterangan. Kami menghargai Anda telah menghubungi kami. Ada orang di dalam mobilnya? Ya. Itu menyedihkan. Aku nggak mau terjebak. Aku nggak tahu. Kami menghargai Anda telah menghubungi kami. Sangat menghargainya. Mobilnya menabrak dengan keras, Bung. Maksudku, aku melihat bagian depannya. Sudah pasti menabrak dengan keras. Benar-benar hancur. Benar. Baiklah kalau begitu, minggu yang penuh kejutan. Masih lebih baik dari nasib mereka kan? Benar. Saya hargai panggilannya, Pak. Terima kasih. Petugas akan melaporkan tabrakan tersebut sebagai kecelakaan. Menyatakan bahwa pengemudi tampaknya telah berusaha untuk keluar jalur tetapi tidak memperoleh kendali. Mackenzie didiagnosis dengan kondisi yang dikenal sebagai POD yang dapat menyebabkan pusing dan pingsan. Sesuatu yang diyakini oleh para petugas sebagai penyebab kecelakaan. Dugaannya adalah bahwa kombinasi dari kondisi medis Mackenzie dan penggunaan obat-obat terlarang kemungkinan besar menyebabkan kecelakaan tragis tersebut. Akan tetapi, ada satu hal yang membuat para petugas khawatir. Tidak ada tanda-tanda pengereman di TKP, dan para petugas akan segera menemukan alasannya. Aku diberitahu oleh seseorang kalau dia melakukan praktek voodoo. Dia takut kalau mengalami kecelakaan sehari sebelum kecelakaan yang sebenarnya. Tapi aku merasa itulah yang dia coba lakukan, menabrakkan mobil ke tembok. Ketika polisi terus mengumpulkan bukti dari lokasi kecelakaan, seorang petugas menuju ke rumah sakit untuk berbicara dengan orang tua Mackenzie. Pada saat itu, yang mereka tahu hanyalah bahwa putri mereka mengalami kecelakaan serius. Oke, mereka bilang apa? Nggak ada. Dia baru saja memberitahu. Dia diterbangkan ke Mereka sini. akan datang Ya, kami ke sini. tahu itu. Apa Oke, dia sendiri? tidak. Siapa yang? Duduklah. Ya Tuhan. Ya ampun. Bagaimana cara mengatakannya? Progress dan Alameda. Mobil menabrak gedung, 2 orang meninggal di dalam kendaraan. Putri Anda yang mengemudi. Siapa yang meninggal? Aku nggak tahu nama semuanya, tapi ada satu yang kita nggak tahu. Namanya Jacob. Ada yang kenal Jacob? Dam? Enggak, berhenti. Biarin dia ngomong. Pak, Bu? Aku tahu, kami telah menangani semua. Putrimu baik-baik saja, dia bicara pada kami. Aku berbicara dengannya, oke? Putrimu masih hidup, oke? Putrimu masih hidup. Dia yang menyetir mobilnya, oke? Siapa yang mati? Jacob dan siapa? Kupikir, siapa nama yang kau bilang tadi? Dam? Mungkin. Astaga, berhenti. Siapa? Apa hubungannya dengan pacar? Oke, ya. Lalu Dom berada di dalam Ya mobil. Tuhan. Astaga! Kau bercanda kan? Investigasinya masih berlangsung. Ngebut jelas jadi faktor utamanya. Narkoba juga. Dom meninggal? Dom meninggal? Itu yang mau kamu bilang. Lihat aku. Apa Dom? Dom meninggal? Aku nggak bisa ngomong lebih banyak sekarang. Dom? Dom? Ini situasi yang serius. Dom dengan rambut keriting? Apa itu benar Dom? Bisa jadi orang lain. Mungkin Dom yang berbeda. Kenapa? Apa dia tahu keduanya meninggal? Tidak sama sekali. Kami akan merahasiakannya karena dia masih dirawat. Aku jujur di sini, ada narkoba di dalam mobil. Dia membawa sekantong mushroom dan timbangan. Aku mencoba jujur, maafkan aku harus sampaikan kabar buruk ini, oke? Narkoba di dalam mobil. Jadi dia sudah sadar, tapi nggak sadar. Jadi dia tidak sadar. Keluar masuk kesadaran. Dia sudah dikeluarkan dari kendaraannya. Aku tahu dia memiliki cedera kaki yang lumayan parah. Seperti yang aku bilang, dia bicara dan dia pakai sabuk pengaman. Mackenzie adalah satu-satunya orang di dalam mobil yang mengenakan sabuk pengaman, dan itulah sebabnya ia menjadi satu-satunya orang yang selamat. Jika niatnya adalah bunuh diri, kecil kemungkinan dia akan mengenakan sabuk pengaman. Detail ini nantinya menjadi penting untuk penyelidikan. Ya, itu menyelamatkan hidupnya. 100% menyelamatkan Ya hidupnya. Tuhan. Dia pakai sabuk pengaman. Yang lainnya nggak pakai. Orang tua Mackenzie menerima berita Dia ini punya dengan hak baik, hukum. merasa lega karena putri mereka selamat. Namun para petugas kini menghadapi tugas yang jauh lebih sulit.
memberitahu orang tua Dominic. Ingat, pada saat itu, mereka tidak mengetahui bahwa putra mereka telah mengalami kecelakaan, bahkan telah meninggal dunia. Hai Christine. Hei, bisa aku bicara denganmu sebentar? Ya, Ada sebuah insiden yang kami yakini melibatkan Dominic. Baik Davian dan Dominic meninggal. ya Tuhan, ya Tuhan. Silakan duduk. Jadi, apa kamu tahu jam berapa kejadian itu? Tidak, kami tidak tahu. Saat ini yang kami ketahui, ada yang menelpon kami, seseorang yang tahu ada kecelakaan sekitar pukul 16 sampai 6.30. Apa mobil itu hancur menabrak di suatu tempat? Ya, jadi apa yang terjadi adalah mereka pergi ke arah barat di Progress dari Pro Road. Mereka pergi di sini, di Strongsville? Ya, di Strongsville. Tepat di jalan di Alameda. Tepat di mana jalanan Progress berakhir. Itu jalan buntu di sana. Mereka menabrak gedung. Mereka menabrak rambu di depan dan kemudian mereka menghantam gedung. Apa mereka tertidur saat menyetir atau apa? Tidak tahu. Kami belum tahu. Jadi 2 anak meninggal. Anakku meninggal, anak lain meninggal, dan satunya di rumah sakit. Dia sedang dioperasi sekarang. Ya Tuhan, ada yang kenal anggota keluarga atau temannya? Atau mungkin seseorang yang bisa ditelepon atas nama Anda? Enggak. Ini adalah mimpi buruk. Seseorang menelpon di jam 6.30 pagi, kurang lebih 6.30 ya. Orang lewat di TKP, ya. Ya ampun. Ini mengerikan. Dan dia ada di dalam mobilnya, di dalam mobil Mackenzie, ya. Ya ampun. Apa yang cewek selamat? Kalian nggak tahu? Saat ini kami nggak tahu. Dia sedang dioperasi sekarang, jadi kami belum tahu. Ini mimpi buruk. 3 minggu berlalu, dihabiskan Mackenzie di rumah sakit untuk pemulihan. Kondisinya membaik secara signifikan dan memungkinkannya untuk meninggalkan rumah sakit dan kembali ke kehidupan normalnya. Masyarakat berduka cita atas kehilangan Dominic dan Davian dan menyatakan simpati kepada Mackenzie yang baru saja mengalami trauma kehilangan kekasih dan teman dekatnya. Namun tak lama kemudian, hal-hal aneh tentang Mackenzie mulai muncul ke permukaan. Pada minggu-minggu berikutnya, tampaknya Mackenzie berpikir bahwa semua orang menyimpulkan tabrakan itu adalah kecelakaan tragis. Mackenzie tidak pernah menghadiri pemakaman Dominic atau Davian. Di media sosial, dia sering membual tentang penggunaan narkoba, mengklaim bahwa dia bisa mengonsumsi lebih banyak narkoba daripada siapapun dan masih hidup. Kemudian, pada 31 Oktober 2022, Mackenzie pergi ke pesta pertamanya sejak kecelakaan itu, dan kostumnya untuk malam itu adalah mayat yang cukup detail dengan darah palsu yang dioleskan di mulutnya. Orang tua Mackenzie bahkan tampil di depan umum untuk membela anaknya, dengan mengatakan bahwa dia pantas untuk bersenang-senang setelah kecelakaan itu. Tampaknya, dia juga punya sumber pendapatan yang misterius. Mackenzie menghabiskan ribuan dolar untuk membeli pakaian desainer, dan dia juga tidak menyembunyikannya. Secara terbuka membual tentang hal itu secara online. Namun beruntung bagi Mackenzie, perilaku aneh ini masih belum cukup bagi polisi untuk melakukan investigasi penuh. Namun semua itu berubah ketika keluarga Dominic datang ke polisi dengan membawa sebuah video yang diambil dari ponsel Dominic. Video yang direkam hanya 10 hari sebelum kecelakaan dan akan mengubah segalanya. Tapi sebelum kita membahasnya, aku ingin memberitahu tentang earbud terbaik yang pernah kupakai. Jika kamu seperti aku, yang suka mendengarkan podcast-podcast keren, mungkin di tempat kerja, di kafe atau di kereta, aku mendengarkan podcast setiap minggu saat bepergian. Tetapi ada satu masalah, kebisingan. Earbud biasa nggak maksimal, nggak peduli seberapa keras aku memutar volumenya. Saat itulah aku melakukan riset dan menemukan Raycon, sponsor video hari ini, dan Raycon Everyday Earbuds Classics mereka yang baru. Tapi kali ini mereka punya fitur noise cancelling. Fitur noise cancelling aktifnya luar biasa. Fitur ini memblokir semua gangguan sehingga aku bisa memastikan bahwa aku tidak melewatkan sesuatu yang penting. Kualitas audionya menyaingi semua merek audio besar yang kau kenal dan sukai, dan dengan harga setengahnya. Mereka memiliki 8 jam waktu pemutaran untuk mendengarkan secara langsung. Dan jika kau kehabisan baterai, kau dapat mengisi ulang untuk menyala 1,5 jam hanya dalam 10 menit. Earbuds ini juga memiliki cover pelindung sehingga kamu bisa menyesuaikan tampilannya sesuai keinginanmu. Aku memilih Galaxy biru yang keren ini. Kunjungi buyraycon.com/DrInsanity
tadi untuk mendapatkan diskon 20% untuk Everyday Earbuds Classics yang menjadi favorit para penggemar. Tautannya ada di deskripsi di bawah ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Raycon yang telah mensponsori. Sekarang mari kita kembali ke apa yang ditemukan oleh para penyelidik. Pada titik ini, para petugas sudah memiliki daftar kecurigaan yang terus bertambah tentang Mackenzie. Tetapi akan ada satu video yang diserahkan oleh orang tua Dominic dan difilmkan oleh Dominic sendiri hanya 10 hari sebelum kecelakaan yang akan membalikan seluruh kasus ini. Dom, kalau kamu nggak membukanya, kau pikir aku bercanda? Hah? Iya, begitu. Aku serius, Dom. Kamu harus membuka pintu ini sekarang, atau akan ada masalah serius yang akan terjadi. Ini adalah cuplikan singkat dari video berdurasi 15 menit di mana Mackenzie secara jelas dan terus-menerus mengancam Dominic. Namun, itu belum semuanya. Keluarga Dominic akan menunjukkan video yang lebih mengerikan, termasuk pesan teks yang membuktikan bahwa dia telah mengancam akan membunuh Dominic. Hal ini cukup bagi petugas untuk membuka kembali kasus tersebut. Kini menyelidikinya sebagai pembunuhan yang direncanakan. Pada tahap ini, statusnya menjadi penyelidikan pembunuhan, dan oleh karena itu kami berusaha untuk membuktikan bahwa dia sengaja menabrakkan mobil ke bangunan. Tak lama setelah penyelidikan dimulai, polisi mulai mewawancarai beberapa teman, anggota keluarga, dan individu dari komunitas Mackenzie Shirella. Hal ini terbukti sangat bermanfaat. Petugas terlebih dahulu membawa Tyler, mantan pacar Mackenzie, ke kantor. Sayangnya, kesaksiannya hanya akan memperdalam kekhawatiran mereka. Kau paham? Kau tidak ditahan. Ya. Kau bisa keluar kapanpun kau mau. Kami punya sekitar 10 pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepadamu. Berapa lama kalian menjalin hubungan, kamu dan dia? Ya, kami semua berteman dari satu circle pada awalnya. Dan akhirnya aku sempat pacaran sebentar dengannya. Mungkin selama musim panas, aku cuma berkencan dengannya untuk mungkin sebulan setengah atau 2 bulan. Lalu aku dan Dom menemukan kalau dia berselingkuh dariku. Tapi karena emang aku nggak serius, jadi nggak ada dendam seperti dengan apapun yang terjadi. Aku santai aja. Pas aku dan Dom tahu tentang hal itu, kami nggak punya masalah satu sama lain. Sama sekali nggak. Tapi mereka tetap putus nyambung. Dan aku terus bicara dengannya meski mereka putus nyambung. Karena kita masih dalam satu circle pertemanan. Jadi kita akhirnya ya seperti nggak terlalu akrab. Kamu tahu kan maksudku? Kita cuma teman. Jadi jelaskan hubunganmu. Apa itu? Seperti apa sih dia sebagai pacarmu? Seperti aku nggak terlalu dekat dengannya dalam hal hubungan karena kita nggak pacaran terlalu lama. Tapi seperti sebagai teman dia gila banget. Jadi apa? Kayak secara mental belum siap? Iya, aku rasa dia nggak sepenuhnya waras. Seperti aku pribadi merasa dia mencoba bunuh diri dalam kecelakaan itu dan dia gagal melakukannya. Kenapa Dom tahan dengan ini? Kau tahu alasannya? Aku diam-diam diberitahu bahwa dia menjampi-jampi Dom. Dia telah memberitahu orang-orang bahwa telah merapal mantra padanya. Sehingga Dom nggak bisa putus dengannya. Dia punya seperti potongan rambut Dom, ada boneka voodoo juga, kamar buat Dom. Dia secara harfiah menjampi-jampi Dom. Dia bakal bilang ke semua orang kalau dia percaya dengan hal-hal klinik. Dan dia juga menggunakan pendulum. Kau tahu? Untuk mencoba mendapatkan jawaban, dia mencoba menggunakannya untuk berbicara dengan Dom. Apa kau pikir Mackenzie memang punya niat untuk menabrakkan mobil ke tembok? Maksudku, jika kalian berspekulasi dia sengaja melakukannya, apa menurutmu dia punya niat itu? Aku merasa kalau dia mungkin bisa saja punya niat menabrakkan mobil ke tembok dan gak merasakan apa-apa. Aku merasa satu-satunya alasan dia selamat adalah karena ukuran badannya yang kecil. Aku merasa dia sangat beruntung. Tapi juga gak beruntung pada saat yang sama karena dia selamat sementara 2 orang lainnya meninggal. Itulah yang dia coba lakukan. Tapi aku merasa seperti itulah yang dia coba lakukan, adalah menabrakkan mobilnya ke dinding. Saat ini, gambaran yang jauh lebih gelap tentang tindakan Mackenzie mulai terungkap. Pada saat itulah 2 temannya yang menghadiri pesta tersebut datang ke polisi, mengklaim bahwa mereka memiliki bukti yang menurut mereka membuktikan bahwa tabrakan tersebut sama sekali bukan kecelakaan. Aku ingin nunjukin ini padamu. Oh, sulit dijelaskan. Jadi ini saat mereka sedang menyetir di Progress, dan kau pasti tahu kalau sebelumnya ada jejak ban. Benar, seperti di rumput samping itu. Jadi itu tandanya. Saat itu ia menyentuh tandanya. Dan di situ dia berbelok, tepat di sini. Benar, melewati 2 batu itu dan langsung menuju ke dalam rambu, sisinya. Tapi dia langsung menabrak ke tembok itu. Benar. Jadi kalau dilihat seperti ngerem mendadak, seperti berada tepat di dinding. Kemudian kecepatannya yang tinggi seperti setelah tabrakan keras. Benar. Ya, 90 mile per hour. Sepertinya orang di kursi depan mencoba memutar setir karena mereka akan menabrak dinding.
Dan tidak disebutkan bahwa dia mengerem mendadak sekali. Kecepatannya 90 mil per jam sepanjang jalan itu. Dan aku juga berpikir karena Mackenzie sedang bertengkar dengan Dominic, kupikir Davian menggunakan ponselnya untuk mengalihkan perhatian dari pertengkaran. Dan meskipun mereka sedang menggunakan obat-obatan, mereka juga tetap bisa bertengkar meskipun sedang teler. Meskipun pernyataan-pernyataan tersebut sangat mengkhawatirkan, penyelidik masih belum memiliki bukti konkret untuk menentukan niat Mackenzie. Tanpa pola perilaku yang tercatat, masih mungkin kecelakaan tersebut disebabkan oleh pengaruh obat-obatan. Namun, hal itu berubah selama wawancara dengan saudara Dominic yang memberikan detektif informasi penting tentang hubungan yang penuh gejolak antara Dominic dan Mackenzie. Video berikut ini mengandung pembicaraan tentang tindakan merugikan diri sendiri. Penonton disarankan untuk berhati-hati. Kamu bilang bahwa setiap kali Dom ingin putus dengannya, dia akan jadi gila. Jelaskan maksud dari gila. Gila seperti apa? Misalnya, ada kala dia menelpon Dom dan bilang, kalau kamu putus sama aku akan bunuh diri. Seperti itu. Ada satu kali, tepat beberapa hari sebelum kecelakaan, dia memukulnya di jalan tol saat mengemudi. Dan dia harus menepikan mobilnya di tepi jalan tol, bukan di tempat parkir yang aman. Dia juga pernah meminta orang lain datang menjemput mereka dan mengemudikan mobil pulang, karena dia takut dia akan menabrakannya. Dan itu terjadi sehari sebelum kecelakaan sebenarnya. Sepertinya, beberapa hari sebelum kecelakaan, Mackenzie mengancam nyawa Dominic dengan mengatakan dia akan menabrakkan mobil yang mereka tumpangi. Kakak Dominic melanjutkan wawancara dengan memberikan petugas motif yang meyakinkan mengapa kecelakaan itu mungkin disengaja. Kamu melaju 94 mil per jam. Kamu nggak nyetir mobil yang cepat dari awal. Kamu menginjak gas panjang waktu. Nggak ada jejak rem di jalan sama sekali. Bahkan sebelum tabrakan, instingmu pasti akan langsung bereaksi dan kamu pasti akan otomatis menginjak rem. Tapi menurut yang kulihat, dia langsung menabraknya. Berdasarkan apa yang aku tahu dan asumsiku, Dom mencoba putus dengan dia beberapa kali, di bulan Juli juga. Tapi nggak berhasil, mereka terus balikan. Mackenzie dikenal sebagai orang yang super posesif pada pasangannya, dan dia nggak akan pernah melepaskan Dom. Dan jika dia harus melepaskan Dom, dia nggak akan melanjutkan hidupnya. Dia sudah jelas ngomongin hal itu. Tindakan Mackenzie setelah kecelakaan juga menjadi perhatian polisi. Pada tanggal 6 Agustus, hanya seminggu setelah insiden tersebut, polisi dipanggil ke rumah Mackenzie oleh ayahnya. Di sana, dia membuat pernyataan yang mengkhawatirkan. Meskipun tidak ada rekaman insiden tersebut, petugas yang dipanggil menceritakan kembali insiden aneh tersebut dalam sebuah wawancara. Charles, aku mau tanya ke kamu dulu tentang tanggal 6 Agustus. Kalau kamu ingat, itu adalah hari ketika kalian dikirim menemui Mackenzie Cirilla. Bisa kamu ceritakan tentang hari itu? Jadi kami dikirim ke rumah itu karena ada keributan. Begitu kami tiba di kamarnya, dia sedang marah pada ayahnya. Kami meminta ayahnya untuk keluar dan mencoba menenangkan dirinya. Dan dia seperti, kau tahu, kalian mungkin tahu siapa aku. Di suatu titik dalam percakapan itu, dia seperti merasa anak perempuanku butuh evaluasi psikologis. Dan dia bilang, kamu tahu, karena seperti dia tidak bisa berpikir dengan jelas dan jernih apa yang dia katakan. Kayak aku tidak ingat setiap kata yang dia katakan. Dia cukup histeris. Dia marah pada ayahnya karena dia ingin pergi ke pemakaman. Selama interaksi tersebut, jelas bahwa Mackenzie sangat kesal dengan ayahnya. Meskipun telah membuat altar untuk Dominic, secara rutin mengunggah postingan di halaman memorial Facebooknya dan mengenakan pakaiannya, ayahnya tidak mengizinkannya menghadiri pemakaman Dominic. Tampaknya Mackenzie benar-benar berduka atas kematiannya. Namun sekitar waktu itu, polisi berhasil mengakses ponselnya. Apa yang mereka temukan tidak hanya menjelaskan sumber penghasilan misteriusnya, tetapi juga mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Setelah mendekripsi ponsel Mackenzie, penyelidik menemukan beberapa foto dirinya berpose dengan jumlah uang tunai yang besar, meskipun dia tidak memiliki pekerjaan yang tercatat atau sumber penghasilan yang sah. Mereka juga menemukan identitas palsu, sepertinya dimaksudkan untuk membantunya berpura-pura sebagai orang dewasa. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah percakapan Snapchat tanggal 22 Juli 2022, di mana Mackenzie mematok harga $1.000 untuk foto dan $2.500 untuk bertemu langsung dengannya. Kata-katanya, apapun yang kamu inginkan. Secara keseluruhan, materi-materi tersebut menggambarkan hal yang sangat mengkhawatirkan. Selain itu, ponselnya mengungkapkan adanya contoh mengemudi yang ceroboh. Video tersebut menunjukkan dia mengemudi dengan kecepatan tinggi, menghisap ganja saat mengemudi, merekam Snapchat sambil mengalihkan perhatian, menabrak dinding bata saat latihan, dan menertawakannya, melepaskan setir, dan bahkan membanggakan diri tentang mengemudi secara sembrono. Namun pada November, detektif menemukan bukti yang jauh melampaui keraguan yang wajar. Setelah menganalisis data lokasi ponsel Mackenzie, penyelidik dapat melacak pergerakannya pada hari-hari menjelang kecelakaan.
Itulah saat mereka menemukan fakta mengerikan. Hanya beberapa hari sebelum insiden, Mackenzie telah mengemudi di jalan yang sama persis sebanyak 7 kali, langsung menuju dinding bata yang sama. Dia telah melatih rute tersebut. Petugas kepolisian yakin telah mengumpulkan cukup bukti yang membuktikan bahwa Mackenzie telah merencanakan pembunuhan tersebut. Pada tanggal 4 November 2022, lebih dari 3 bulan setelah kejadian, petugas kepolisian dikirim untuk menangkap Mackenzie Sorella yang berusia 18 tahun. Di mana dia? Di belakang sana, Pak. Hai Mackenzie, keluarlah ke sini. Aku Detektif Hazu, aku orang yang menyelidiki tentang kecelakaan itu. Kau ditahan untuk pembunuhan berencana ganda, oke? Tidak ada yang akan mengajukan pertanyaan, tidak ada yang akan mengganggumu. Boleh aku minta kuncinya? Tolong hati-hati waktu mengambil ini. Satu Baiklah. saja agar gelangnya tidak pecah. Tolong. Baiklah. Berdiri di sana, di karpet hitam. Siapa nama depanmu? Mackenzie. Oke, Mackenzie, aku akan melepaskan borgolmu. Aku butuh semua perhiasan. Oke. Dan Aku semuanya nggak bisa untuk pakai dilepas, semua oke? itu. Tidak, aku ingin kau melepasnya selama kau di penjara. Oke. Orang tua Mackenzie mengetahui tentang penangkapan putrinya dan segera pergi ke kantor polisi untuk menemui polisi dengan putus asa. Tetapi semuanya sudah terlambat. Aku perlu bicara kepada putriku, karena kalian tidak diizinkan untuk berbicara dengannya sama sekali. Itu dari pengacara. Kenapa kalian melakukan ini di akhir pekan? Kalian kan bisa ngomong dulu, "Hei, ada surat perintah untuknya. Kami akan membawanya dengan benar ke sini tanpa masalah." Dia baru berusia 18 tahun. Surat perintah dikeluarkan hari ini. Kau kan bisa menelepon, ya kan? Kau malah menakutinya di depan halaman rumahku, melihatnya. Jadi dia tak bisa ditemui. Dia sudah dewasa, dia tak bisa ditemui untuk sekarang. Oke, baiklah. Aku masih perlu berbicara dengan putriku. Jadi, apa dia paham jika dia harusnya tidak mengatakan apa-apa kepada kalian? Apa kamu harus menerjunkan satu kompi cuma untuk menjemput seorang anak berusia 18 tahun? Dia bahkan hampir gak bisa berjalan pasca keluar dari rumah sakit. Kami cuma mengikuti aturan. Itu yang kami lakukan hari ini. Apa aku diizinkan untuk mengobrol 2 menit dengannya? Kau tidak bisa berbicara dengannya. Mengapa dia tidak bisa bicara denganku? Kenapa aku nggak bisa bicara dengannya? Dia baru saja dibawa. Mereka akan memproses kasusnya. Segera setelah mereka selesai memproses kasus ini, dia akan dapat bertemu denganmu. Dia butuh pengacara. Dia tidak. Dia berusia 18 tahun. Dan dia sudah dewasa. Dia nggak tahu apa-apa. Dia baru saja berusia 18 tahun. Di usianya ini kau malah mengambil keuntungan darinya. Dia nggak kuizinkan untuk bicara pada kalian. Aku bilang padamu, jangan tanya apapun padanya. Orang tuanya tidak ingin Mackenzie berbicara dan meminta agar pengacara hadir. Mackenzie akan membutuhkan pengacara tersebut karena dia harus menghadapi konsekuensi perbuatannya di pengadilan. Dia diadili sebagai orang dewasa dan memutuskan untuk tidak diadili oleh juri, sehingga nasibnya diserahkan kepada hakim. Meskipun tim pembela mengklaim bahwa dia kehilangan kesadaran, bukti yang ada membuktikan klaim tersebut adalah kebohongan, dan jaksa penuntut meyakini dia menabrakkan mobil sebagai cara mudah untuk keluar dari hubungan tersebut. Hakim setuju. Dan pada 14 Agustus 2023, nasib Mackenzie akhirnya ditentukan. Ini adalah jenis bukti yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Kau tidak akan pernah bisa melupakan visual atau audio dari kejadian itu. Mengerikan dan tragis. Saat kau melihat kejadian itu, kau tahu bahwa kau sedang menonton kematian 2 orang. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bukti 802 menyebutkan pengambilan keputusan fatal dari terdakwa. Dia berubah dari seorang pengemudi yang bertanggung jawab menjadi jagoan di atas mobil. Saat dia berada di jalanan, tujuannya adalah kematian. Mackenzie sendiri yang memutuskan untuk mendorong pedal gas dan menekannya ke kecepatan tertinggi kendaraan tersebut hingga 90-100 mil. Mackenzie memutuskan mati adalah tujuan akhir hari itu, dan dia sendiri yang membuat keputusan untuk Dominic dan Davian. Dia terus-menerus bertindak dengan cara sembrono untuk mencapai tujuannya. Pada dini hari tanggal 31 Juli 2022, tujuannya adalah untuk membunuh Dominic Russo. Tindakannya dikendalikan, metodis, terukur, disengaja, dan bertujuan. Ini bukan mengemudi secara sembrono. Ini adalah pembunuhan. Pada tanggal 14 Agustus,
Mackenzie dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan pembunuhan, 4 dakwaan penyerangan berat, 2 dakwaan pembunuhan dengan kendaraan bermotor yang diperberat, 1 dakwaan kepemilikan narkoba, dan 1 dakwaan kepemilikan alat kejahatan. Ia menghadapi hukuman 15 tahun hingga seumur hidup dan saat ini ditahan di penjara wanita Ohio. Kesempatan pertamanya untuk pembebasan bersyarat akan datang pada Oktober 2037.